Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-14, Keluaran pasal 14 ayat yang ke-5, sampai dengan ayat yang ke-8. Keluaran 14 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Sejujurnya Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyiapkan khotbah ini malam hari ini, firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini benar-benar telah menjadi sebuah templakan bagi saya secara pribadi. Saya sedang beberapa waktu ini diizinkan Tuhan mengalami sikon dan mengalami kondisi seperti yang akan saya bagikan dalam Keluaran 14 ini, Saudara. Jadi saya percaya bahwa ketika saya membagikan ini, bukan hanya saya berharap ini akan menjadi rema bagi saudara, karena ini telah menjadi rema buat saya secara pribadi. Di ayat ini dituliskan bahwa hati Firaun itu dikeraskan oleh Tuhan. Nah, saya mau memberikan sedikit gambaran apa yang dimaksud dengan Tuhan kok mengeraskan hati, seakan-akan Tuhan itu semakin membuat keadaan itu makin dipersulit. Sebetulnya bukan Tuhan mengeraskan hati, Tuhan membuat hati Firaun tambah keras, tapi artinya itu begini, sedemikian kerasnya hati Firaun, sedemikian bebalnya hati Firaun, sampai pada satu titik betul-betul Tuhan itu angkat tangan, tidak akan lagi menegur, tidak akan lagi berusaha memakai banyak cara untuk berbicara dan mengingatkan. Pernah enggak saudara terfikir bahwa pada satu titik tertentu Tuhan itu akan betul-betul mengangkat tangan dan berhenti untuk negur orang. Kalau seseorang itu terlalu keras, kalau seseorang itu terlalu bebal untuk dikasih nasihat, dikasih tahu oleh Tuhan berkali-kali dengan berbagai cara, diberi peringatan oleh Tuhan berkali-kali, tapi tetap mengeraskan hati, tetap bebal, maka pada titik itu Tuhan akan betul-betul angkat tangan. Tidak akan mengingatkan lagi, tidak akan berusaha menegur lagi. Itu yang dimaksud dengan kata-kata Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi jangan diartikan bahwa Firaun lagi tenang-tenang dibikin Tuhan keras supaya makin dipersulit, tidak. Tapi arti dari kalimat ini adalah hati Firaun itu begitu keras sampai pada satu titik Tuhan nggak mau lagi ngomong, Tuhan nggak mau lagi menegur, Tuhan nggak mau lagi ngingetkan. Nah, saudara, di cerita Keluaran 14 ini, kalau saya mau berbagi adalah gambaran keadaan yang terjadi di Keluaran 14 adalah ketika keadaan menjadi semakin sulit. Jadi judul khotbah malam hari ini adalah When Things Get Harder. Jadi ketika segala sesuatu berubah menjadi semakin sulit, ketika menjadi semakin sukar. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara malam hari ini sedang di dalam kondisi yang makin lama bukan makin membaik, yang makin lama bukan makin melihat titik terang, tetapi yang makin lama makin sulit. Nah, kalau itu sikon yang Anda hadapin, saya berharap bahwa ini akan menjadi kekuatan juga buat saudara. Karena
Beberapa hari ini ketika menyiapkan khotbah ini tanpa saya pernah membayangkan dan menyadari bahwa rupanya ketika menyiapkan khotbah ini Tuhan menyiapkan ini untuk menguatkan saya, Tuhan menyiapkan khotbah ini untuk menemplak saya sendiri. Nah, beberapa hal yang saya ingin ingatkan kepada saudara, ketika hal-hal atau keadaan atau sikon bukannya makin membaik, bukannya makin ada titik terang tapi makin sulit, maka ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan kepada saya. Saya ajak Anda melihat dulu di dalam ayat yang ke-8, saudara. Kalimat yang terakhir menuliskan begini, di satu sisi, hati Firaun begitu kerasnya sampai Tuhan sudah angkat tangan, nggak akan lagi negur, nggak akan lagi terus mengingatkan Firaun. Pada kalimat yang terakhir dituliskan begini, tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini adalah bahwa walaupun keadaan semakin sukar, kalimat ini menunjukkan bahwa ada penyertaan Tuhan tetap terjadi di tengah-tengah orang Israel. Saya percaya bahwa ketika keadaan semakin sulit, kita akan semakin susah untuk merasakan ada Tuhan menyertai. Tetapi saya ingin mengingatkan sekali lagi, bahkan di tengah keadaan yang semakin sulit sekalipun, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan penyertaannya untuk kita. Di dalam kitab Ibrani, kita lihat sebentar dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-13. Kitab Ibrani pasal yang ke-13. Saudara, ayat yang ke-5 di kalimat yang terakhir dituliskan begini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kita itu perlu mengikuti Tuhan menurut berdasarkan firman, bukan berdasarkan perasaan. Karena perasaan seringkali tidak bisa dipercaya. Contoh, pernah enggak istri-istri kadang-kadang merasakan suami kok kurang perhatian ya beberapa hari terakhir ini? Pernah enggak mungkin suami-suami juga merasa kok kadang-kadang beberapa waktu ini belakangan kok istriku ini enggak mengerti, aku merasa kok istriku ini enggak ngerti aku. Perasaan itu sangat bisa menipu, perasaan sangat bisa salah. Kita bisa merasakan bahwa tiba-tiba kita feel lonely, merasa sendiri, merasa kesepian, merasa tidak ada yang perhatikan, padahal belum tentu seperti itu. Kita merasa suami-suami tidak memperhatikan, padahal belum tentu seperti itu. Nah, mengikut Tuhan tidak boleh berjalan dengan perasaan, karena perasaan kita sangat menipu. Kita harus mengikut Tuhan dengan pakai firman, pakai kebenaran, bukan perasaan. Perasaan mengatakan, kok Tuhan rasanya tidak perhatikan saya ya. Perasaan mengatakan, kok Tuhan rasanya cuek ya. Perasaan mengatakan, kok sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Itu semua kata perasaan. Tetapi kita harus mengingat kita ikut bukan dengan perasaan, tapi kebenaran. Kebenaran mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Kebenaran mengatakan, aku Immanuel, aku Tuhan yang selalu menyertai engkau. Kebenaran juga mengatakan, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Sekalipun seorang ibu bisa melupakan bayinya, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Kita harus mengikut Tuhan dengan kebenaran. Pakai standar kebenaran, bukan ukuran perasaan. Perasaan mengatakan, Tuhan meninggalkan saya. Tapi kebenaran mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Saya tahu bahwa ketika keadaan semakin sukar, akan semakin berat untuk kita itu mempercayai bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi sekali lagi, saya berharap malam ini ketika keadaan sedang semakin sulit, Anda harus mengikut Tuhan, pakai ukuran kebenaran, bukan pakai perasaan. Amin. Perasaan mengatakan semuanya berpihak melawan kita. Semuanya sedang melawan
kita. Tapi kebenaran mengatakan, aku akan selalu berdiri dan tidak pernah meninggalkan engkau. Siapakah yang bisa melawan kita? Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi saudara, malam ini ketika segala sesuatu menjadi semakin sukar, saya ingin mengingatkan kembali kita semua, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahkan sekalipun ketika keadaan semakin sulit. Itu hal pertama yang saya mau ingatkan pada saudara. Hal yang kedua yang saya mau tunjukkan pada saudara. Kita lihat saudara, di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ketika keadaan itu makin memburuk, makin sulit, Anda lihat bahwa respon yang terjadi pada orang-orang Israel, Firaun tambah keras, dikejar pakai tentaranya yang begitu banyak, tentara berkuda yang begitu besar. Dan kemudian di depan mereka menghadapi lautan dan tidak ada jalan. Inilah mungkin kondisi yang sedang saudara dan saya hadapin. Anda lihat apakah yang menjadi reaksi dari orang Israel? Reaksi dari orang Israel adalah sangat kepanikan. Mereka sangat ketakutan dan mereka sangat benar-benar dalam kondisi orang yang karena panik mereka bisa buat apapun. Saudara, hal kedua yang Tuhan ingatkan kepada saya, respon yang seringkali kita alamin ketika sesuatu makin menjadi sulit, ketika sesuatu makin seperti melawan kita, biasanya reaksi kita ini adalah langsung, kita tuh bereaksi frontal. Kita langsung bereaksinya itu keras. Kita langsung bereaksinya itu emosional. Saudara, sejujurnya beberapa waktu belakangan ini saya sedang mengalami proses ini. Saya sedang mengalami pengujian ini. Dan saya harus mengakui bahwa sebagai hamba Tuhan, saya juga manusia yang bisa melakukan reaksi yang salah. Bahwa ketika mendapatkan kondisi yang semakin sukar, reaksi yang saya lakukan adalah saya gampang sekali tersulut dengan emosi, saya semakin tersulut dengan tensi yang tinggi. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang Israel, bahwa apa yang mereka lakukan ketika keadaan makin sulit, kita justru melakukan apa yang namanya, kita itu gini, kalau saudara, saya ingat ya, saya ini paling takut main jet coaster. Saya ini paling takut ikut permainan di dunia fantasi atau di Sentosa Island, kira-kira seperti itu ya. Yang serem-serem saya itu paling takut. Dan ketika saya kadang-kadang dipaksa untuk ikut main, maka ketika saya sangat ketakutan, reaksi yang paling utama yang sering saya lakukan, saya akan mencengkram lebih keras. Saya akan mencengkram lebih keras, saking kerasnya kadang-kadang saya tidak ngerasa bahwa pegangan saya tuh semakin menyakitin tangan saya sendiri. Nah, ketika keadaan menjadi semakin sukar, kadang-kadang itu yang kita lakukan bahwa kita itu malah memegang kontrol atau memegang kendali itu lebih kenceng-kenceng lagi. Nah, ini yang terjadi pada orang Israel. Jadi ketika mereka ketakutan, mereka panik, mereka akhirnya yang namanya mereka tuh pegang erat-erat, bukan ke Tuhan, tapi istilahnya mereka berusaha memegang kendali kuat-kuat. Kalau dalam bahasa sederhananya itu gini, ketika keadaan itu semakin sulit, maka reaksi yang sering kita lakukan adalah kita panik, langsung kita itu berusaha mencari cara penyelamat secepat-cepatnya, mencari cara untuk menyelamatkan diri secepat kilat. Nah, seringkali ketika kita panik dan kemudian kita tidak melepaskan kontrol, kita justru makin, karena kepanikan kita berusaha untuk atasin dengan kekuatan kita sendiri, maka yang terjadi justru akan makin
makin hancur, makin berantakan. Saya kasih contoh seperti ini kira-kira ya, saudara, satu ilustrasi simpel ya. Beberapa bulan yang lalu ketika anak-anak itu belajar ngecat rumah ya, mereka ngecat. Nah, kita itu setiap kali kita mau ngecat, kita selalu pasang itu, kalau di sini namanya frog tape ya. Frog tape itu kayak isolasi. Isolasi itu ditaruh di tepian supaya apa? Supaya cat itu tidak jembret gitu ya, tidak ngotorin perbatasan. Jadi di perbatasan itu kita lapisin dengan frog tape. Kita lapisin dengan isolasi. Nah, setelah selesai kita cat, kemudian cat itu kering, maka biasanya kita akan cabut itu isolasi sehingga jadinya garis lurus, rapi kerjaannya. Nah, ketika anak-anak itu melakukan proses pengecatan selesai, kemudian mau mencabut isolasi, apa yang terjadi? Saking keburuknya, kepengen lihat hasilnya, pertama kali anak-anak ngecat itu, mereka langsung cabut itu frog tape, mereka langsung cabut itu isolasi dengan keras sekali, langsung dicabut seret gini. Nah, ketika dicabut dengan keras sekali, rupanya ada bagian-bagian cat yang ikut ngelupas, ikut kecabut gitu loh, saudara. Ternyata belum sampai nempel banget, saudara. Belum sampai nempel banget dengan tembok atau kayu yang kita cat. Jadi ketika mereka copot itu isolasi, itu bagian cat tertentu ikut tercabut bersama dengan isolasi itu, sehingga apa yang terjadi, jadi berantakan, hasilnya nggak rapi lagi. Sama, saudara, seperti ilustrasi ini, ketika kita tuh berusaha mencabut dengan keras, kita justru akhirnya membuat hasil cat itu jadi tidak perfect, hasil cat itu jadi jelek. Nah, ketika keadaan menjadi semakin sukar, reaksi yang sering kali kita lakukan adalah kita berusaha memegang kendali kuat-kuat. Kita berusaha untuk pegang kendali kuat-kuat, karena kita panik, saudara. Jadi sebagai contohnya ketika Anda ada di dalam sebuah kapal, kemudian kapal itu mulai oleng, kita karena panik, kita akan seringkali berusaha untuk melakukan apa yang kita bisa. Nah, saudara, salah satu contoh saya biasanya pernah ngajar renang nih beberapa orang. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan orang berenang, contoh yang lain ya, ilustrasi yang lain tentang berenang nih. Kenapa sih orang itu waktu berenang itu tenggelam? Seringkali orang itu waktu berenang itu tenggelam karena mereka panik. Jadi ketika mereka panik, mereka langsung kayak begini-begini, saudara. Gelagapan gitu ya. Jadi mereka tuh langsung panik, dan mereka ketika masuk ke air kemudian panik, itu yang membuat mereka justru makin tenggelam. Dan ketika kita menghadapi keadaan makin sulit, kemudian kita panik seperti ini, saudara, kita akan makin tenggelam. Itu yang akan terjadi. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita ketika keadaan itu makin sulit, kita harus berani belajar untuk ambil tarik nafas panjang dulu. Jadi kita tuh nggak panik, saudara. Karena ketika kita panik, kita bisa tambah makin dalam. Jadi kita tuh istilahnya ambil tarik nafas lebih dulu, belajar untuk menenangkan diri dulu. Dan kemudian kita belajar untuk lepaskan kontrol, lepaskan kendali, untuk belajar sedikit pasrah, belajar sedikit ngeflow, belajar sedikit gelinding dengan apa yang akan terjadi kemudian. Jadi gara-gara kita mendengar sesuatu, maka reaksi kita langsung angkat telepon, cari pinjaman utang atau dan sebagainya, sehingga kita makin terperosok ke dalam. Tapi alangkah lebih baik ketika sekarang keadaan saudara dan saya semakin sukar, maka kita belajar tarik nafas, let go dulu, belajar lepasin dulu. Kita akan lihat bagaimana keadaan ke depan, belajar gelinding dulu. Saudara, saya kemarin cerita mengenai retreat yang beberapa minggu lalu kami adakan di Perth, saudara. Saya dapat jatah session malam sekali ketika anak-anak youth itu dari pagi sampai sore itu sudah main seharian. Secara fisik mereka lelah, dan secara fisik saya juga lelah karena
saya menemani mereka bermain dari pagi sampai sore. Sehingga ketika pada waktu session itu tiba, saya sudah kehabisan energi. Saya mengalami tiba-tiba seluruh badan itu meriang, menggigil seperti orang demam. Kemudian saya merasakan kepala itu rasanya pusing, mata berkunang-kunang. Itu yang saya alamin, Saudara. Nah, kemudian session saya tiba, dan ketika session itu mau tiba, ketika saya waktunya mau khotbah, saya terus terang pada waktu pujian penyembahan, saya tuh nangis sepanjang pujian penyembahan. Saya nangis bukan karena hadirat Tuhan, tapi saya nangis karena kelelahan. Saya nangis karena capek sekali, Saudara. Pernah enggak ya, Saudara, karena terlalu capek tuh Saudara tuh sampai nangis, dan Saudara tuh sampai ngomong begini, "Tuhan, kalau bisa tolong gitu loh, supaya saya ini enggak khotbah gitu loh, Tuhan. Saya capeknya minta ampun, saya lelah sekali, saya enggak kuat." Jadi saya nangis tuh karena kelelahan, Saudara. Itu yang terjadi pada waktu retreat beberapa minggu yang lalu. Dan kemudian, Saudara, ketika ketika pujian penyembahan itu saya cuma nangis gitu. Saya terus terang, Bapak Ibu, saya sempat merasa wah bakalan session ini hancur gitu loh. Karena untuk berdiri aja saya sudah mulai agak munting-munting gitu ya, agak pusing-pusing, saya udah mulai agak kapur. Saya berpikir badan saya demam seperti ini bagaimana saya akan bisa khotbah. Dan akhirnya tidak bisa dihindarkan, waktu untuk khotbah itu tiba. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya cuma bilang, "Saya pasrah Tuhan, saya nggak kuat, saya betul-betul nggak mampu, saya kelelahan sekali, dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan." Kemudian intinya saya khotbah itu paling cuma 15 menit, Saudara. Dan saya bilang begini selama khotbah itu, saya ngomong, "Tuhan, saya pasrah, mereka ngerti, nggak ngerti, saya pasrah." Saya juga sendiri merasakan waktu khotbah itu kayak bulet ya, kayak ruwet gitu loh, kayak muter-muter gitu. Pada waktu khotbah itu rasanya khotbahnya itu bulet gitu loh, Saudara. Buktinya apa? Buktinya saya melihat anak-anak youth itu handphonean. Anak-anak youth itu lihat kiri, lihat kanan. Berarti kan nggak ada yang dengerin gitu loh, Saudara. Berarti kan berarti khotbah saya itu nggak diperhatikan sama mereka. Saya ngerasakan banget gitu loh. Seorang pengkhotbah itu akan ngerasakan ya kalau audiens itu nggak nangkep, kalau audiens itu tambah pusing, tambah bingung. Saya ngelihat bagaimana reaksi mereka, makanya itu tambah down. Ketika lihat mereka handphonean, ketika lihat mereka bisik-bisik, bicara-bicara satu sama lain, itu semakin membuat seorang pembicara itu bisa makin down. Nah, terus terang kalau Zoom gini juga semakin sulit karena kadang-kadang kan layar ditutup. Jadi saya kadang-kadang pertama kali waktu diundang VOW untuk khotbah itu saya enggak biasa pakai Zoom ya, karena merasa banyak yang layarnya ditutup, akhirnya saya tuh kayak ngomong sendiri di depan layar, dan saya tuh enggak tahu reaksi jemaat itu, ini denger no, apa tidur, saya juga enggak tahu. Jadi enggak biasa gitu loh, Saudara. Nah, ketika khotbah itu juga terjadi seperti itu, Saudara. Jadi saya tuh sampai ngomong, "Tuhan, hancur dah sudah, ini hancur secara manusia, hancur ini." Biasanya tendensi kita kalau secara manusia ngelihat, waduh, reaksi audiens nggak ada yang respon. Biasanya kadang-kadang saya tuh berusaha untuk gimana caranya supaya audiens itu memperhatikan saya lagi, entah saya melawak kayak atau apa. Tapi puji Tuhannya pada malam itu kemampuan untuk mau melawak atau mau apa itu udah blank. Jadi tidak punya ide sama sekali mau ngomong apa. 10 sampai 15 menit selesai, saya minta tolong anak saya untuk nyanyi. Dia menyanyikan satu lagu itu apa ya? Judulnya dari Kari Job, itu lagunya tentang I am not alone. Jadi ketika anak saya mulai menyanyi, waduh, Bapak Ibu, saya tuh nangis ketika anak saya menyanyikan refrennya I am not alone, I am not alone, you will go before me. Waduh, saya nangis, langsung nangis, nangis bombay beneran, nangis, Saudara. Dan saya enggak tahu apa yang terjadi ketika saya nangis, tiba-tiba saya tuh melihat anak-anak muda itu tahu-tahu nangis-nangis semua.
entah nangis karena hadirat Tuhan atau nangis karena lihat saya nangis gitu kan. Karena lihat saya nangis, oh sakno rek pembicara ini rek sampai stres kayak gitu mungkin saya nggak tahu, tapi ketika saya benar-benar surrender, ketika saya benar-benar saya nggak pegang kontrol lagi, saya nggak berusaha untuk mengendalikan situasi dengan kekuatan saya betul-betul cuman istilahnya apa ya, merebahkan diri di dalam hadirat Tuhan, menjatuhkan diri saya di dalam hadirat Tuhan. Di situ rupanya Tuhan yang ambil kendali. Di situ rupanya Tuhan yang pegang kontrol. Sama saudara, ketika keadaan semakin sukar, belajarlah kita untuk menjatuhkan diri di dalam hadirat Tuhan. Semi surrender gitu ya. Belajarlah untuk menjatuhkan diri di dalam pelukan Tuhan. Jangan berusaha untuk apa ya, karena panik Anda berusaha untuk natain begini-begini kayak orang berenang terus ketika dia mulai panik, kok rasanya saya mulai rada masuk ke dalam. Padahal dia belum tenggelam, cuman rada masuk ke dalam, dia udah mulai ginjal-ginjal, udah mulai berusaha untuk begini-begini, malah akhirnya nggak bisa naik, malah makin terdorong ke dalam malahan. Itu yang terjadi. Jadi ketika hari ini keadaan semakin sulit, belajarlah untuk take a deep breath. Kita itu menjatuhkan diri di dalam hadirat Tuhan, gelinding sedikitlah. Mari istilahnya go with the flow. Kita lihat ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa, kita belajar tarik nafas dan belajar mengalir dengan apa yang Tuhan akan giring kita kemana. Dan saya percaya bahwa ketika kita belajar melepaskan kontrol, Tuhan yang akan ambil alih. Dan itu yang akan kita lihat kemenangan yang akan terjadi. Amin, saudara. Nah, hal yang ketiga yang saya mau tunjukkan pada saudara yang amazing. Di ayat 10 dan 11 yang kita baca tadi, saudara perhatikan. Orang Israel itu kan ngomel. Nah, orang itu kalau istilahnya tuh gini, kalau dalam kondisi panik dan takut, pasti reaksi yang pertama kan tensi naik, emosional. Cepetan telepon ini, pinjem utang, pinjem duit di sini. Kalau enggak gini mati kita dan sebagainya. Dan pasti reaksi yang lain karena emosinya tinggi. Nah, ini loh yang kita lihat ayat 12. Coba Bapak Ibu lihat ayat 12. Ada sesuatu yang membuat saya kaget ketika baca ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab, Anda lihat kalimat terakhir ini. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Anda ingat nggak waktu mereka di dalam perbudakan di Mesir, mereka bertahun-tahun menjerit menangis ke Tuhan, minta tolong dilepaskan. Betul ya? Benar ya? Makanya karena mereka menjerit minta tolong dilepaskan, Tuhan membuat jalan melalui Musa. Benar ya, Bapak Ibu? Pada waktu mereka di Mesir, mereka banyak menangis. Mereka mengeluh, kami dibawa perbudakan, kami tidak bebas lah. Mungkin mereka mengeluh makanannya tidak enak lah. Mungkin mereka mengeluh kami harus kerja keras lah. Itu yang terjadi kan pada waktu mereka dalam perbudakan di Mesir. Tapi Anda perhatikan, pada waktu mereka dipepet, Firaun di belakang, lautan di depan, Anda lihat kalimat ini yang membuat saya kaget. Mereka bilang begini, lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir. Berarti begini, saya berharap saya berusaha bisa mengatakan dengan sederhana. Berarti gini, Bapak Ibu. Berarti setelah mereka dihadapkan dengan Firaun dan laut, mereka jadi sadar bahwa pada waktu mereka ada di perbudakan di Mesir, keadaan itu nggak buruk-buruk amat. Saya ulangin. Berarti ketika mereka keadaannya lagi dipepet, Firaun di belakang, lautan di depan, mereka jadi terbuka matanya bahwa masa-masa perbudakan mereka di Mesir memang tidak enak, tapi ternyata tidak seburuk itulah. Kan kira-kira begitu, benar nggak? Buktinya mereka bisa bilang keadaan itu lebih baik daripada keadaan hari ini, benar nggak? Berarti
pada waktu masa-masa di mana mereka tuh jerit, minta tolong Tuhan, keluarin Tuhan, kami tidak tahan. Ternyata ketika hari ini mereka ada dipepet, dalam kondisi dipepet, mereka jadi sadar bahwa keadaan mereka dalam perbudakan dulu not that bad. Bahasa Inggrisnya, tidaklah seburuk itu. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Nah, itu artinya apa? Apakah tidak mungkin terjadi bahwa ketika hari ini kita merasakan keadaan ini sangat buruk, di kemudian hari kita akan sadar bahwa keadaan hari ini tidaklah seburuk yang kita bayangkan. Bisa nangkep? Saya berharap Anda bisa nangkep itu gini. Berarti percayalah, kalau waktu mereka diperbudakan di Mesir, mereka merasakan kondisi mereka paling buruk. Ternyata di kemudian hari mereka sadar, berarti keadaan dulu itu tidak seburuk itu ya. It's okay lah. Memang tidak enak, tapi it's okay. Anda tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini, ketika segala keadaan di hadapan kita lagi susah, percayalah, suatu saat nanti Anda akan berkata begini, ternyata tidak seburuk itu. Orang Surabaya bilang gini, tiwas wis ngamuk-ngamuk. Orang Surabaya kan bilang gitu, tiwas wis ngamuk-ngamuk. Ternyata tidak seburuk itu. Sudah kadung ngamuk-ngamuk sampai tensinya naik, sampai kadar kolesterol naik. Ternyata not that bad. Saya mau ini menjadi kekuatan buat kita, percayalah. Ketika hari ini kita menghadapi keadaan semakin sulit, percayalah one day kita akan berkata, not that bad. Mungkin hari ini kita berkata, aduh Bu, kerjaan sekarang tidak ada. Semuanya susah. Kemudian kita mengeluh. Percayalah bahwa one day kita akan menoleh ke belakang dan kita berkata begini, ternyata nggak buruk-buruk amat loh. Hari ini mungkin kita lagi disakitin orang, kita lagi difitnah orang, kita emosi, kita bilang orang ini jahat banget ya. Di kemudian hari kita ternyata berpikir gini, ternyata orang itu nggak jahat-jahat banget loh, ada yang lebih jahat lagi ternyata di kemudian hari. Intinya karena apa yang terjadi hari ini yang semakin sulit, suatu saat itu tidak akan seburuk itu. Karena itu, janganlah Anda bereaksi salah seperti orang Israel dengan mengeluh. Reaksi mereka adalah mengeluh. Untung ini masih ada pengampunan. Tapi coba Anda ingat kembali saya khotbah tentang orang Israel mengeluh di padang gurun Paran, ya toh? Ketika mereka mengeluh di padang gurun Paran, sudah tidak ada lagi ampun loh itu. Benar-benar mereka tidak berhasil masuk tanah Kanaan. Artinya itu gini loh, keadaan yang sukar, yang semakin nggak bagus yang kita hadapi sekarang, pasti tetap not that bad. Tidak seburuk itu. Karena itu jangan sampai kepancing bereaksi salah seperti orang Israel dengan mengomel. Iya kalau masih ada kesempatan. Kalau di Keluaran 14 masih ada kesempatan mereka melihat mujizat. Tapi di bilangan ketika mereka di padang gurun Paran mereka ngomel, di Kadesh Barnea mereka tidak ada lagi kesempatan, mereka betul-betul gagal masuk tanah perjanjian. Padahal bahasanya itu gini, tiwas terlanjur sudah nangis-nangis, ngamuk-ngamuk, naikkan tensi, ternyata tidak separah itu, tidak seburuk itu, tapi gara-gara aku sudah bereaksi salah, akhirnya aku gagal melihat tanah perjanjian. Karena itu, malam ini saya ingin mengingatkan saudara, ketika keadaan sedang semakin sulit, belajarlah untuk tetap bisa bereaksi bersyukur, bereaksi positif. Karena apa? Keadaan ini tidak seburuk itu. Percayalah, tidak akan seburuk itu.
suatu hari kita akan berkata, ternyata perbudakan di Mesir oke-oke juga ya. Paling enggak masih makan lah ya daripada di padang gurun gini. Gawat, ya kan? Akhirnya mereka jadi sadar, not that bad, tidak sesukar itu, tidak seburuk itu. Tapi jangan sampai bereaksi salah. Amin. Saya ulangin kembali. Kalau hari ini keadaan sedang sukar, belajarlah pakai ukuran kebenaran bukan perasaan. Bahwa Tuhan tetap kok enggak tinggalin saudara. Amin. Belajarlah jangan pegang kendali. Take a deep breath, ngelinding sedikit lah. Kita lihat kemana kita akan diarahkan sama Tuhan. Belajar untuk lepaskan kontrol, belajar menjatuhkan diri dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana dia akan berperkara di tengah keadaan sukar. Dan yang ketiga, jangan buru-buru keluar keluhan, keluar kutukan, keluar kritikan. Karena Anda pasti suatu saat akan tahu bahwa keadaan yang sukar hari ini ternyata tidak seburuk itu. Amin. Tidak seburuk itu. Pasti. Not bad-bad amat. Ini Inggris, Indonesia, Jakartaan. Not bad-bad amat. Ini ada chattingan keren juga bahasanya. Jadi enggak seburuk itulah. Karena itu jangan sampai terlanjur teriak-teriak, terlanjur marah-marah, sampai pingsan-pingsan karena tensinya tinggi, lebih serem lagi, terlanjur emosi tingkat tinggi sampai metot karena stroke. Iya kan? Padahal not bad-bad amat kan gitu kan? Dan percayalah bahwa Anda lihat kisah perjalanan dalam Keluaran 14 ini berakhir dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, sebuah mujizat yang merupakan salah satu mujizat yang spektakuler di Alkitab, yaitu laut terbelah. Betul nggak? Ini salah satu mujizat yang spektakuler loh di Alkitab. Jadi dengarkan dan tangkap dengan iman. Ketika hari ini keadaan sedang semakin sukar, saudara dan saya semakin dekat dengan keajaiban yang spektakuler di dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan sampai bereaksi salah seperti orang Israel di Kadesh Barnea. Ya, kalau di Keluaran 14 masih ada kesempatan pengampunan. Kalau di dalam Kadesh Barnea tidak ada lagi kesempatan untuk masuk tanah perjanjian, kita yang rugi. Padahal, seperti kata teman-teman, not bad-bad amat loh ternyata. Amin. Karena itu malam ini ketika keadaan sedang tidak gampang, belajar kita bersyukur, belajar ngelinding, wahai kata Om Yusa almarhum, belajar ngelinding, wahai saudara, take a deep breath, jangan panik seperti orang masuk di air sedikit sudah ketakutan kayak merasa tenggelam, padahal enggak, sudah panik dulu, tangannya sudah begini-begini, malah semakin tenggelam. Jadi belajarlah percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Tarik nafas, lepaskan kendali, izinkan Tuhan yang giring kita, dan tetaplah belajar bersyukur, tetaplah belajar mengucapkan terima kasih, karena one day kita akan tahu ini tidak seburuk itu, dan kita akan semakin dekat dengan keajaiban yang spektakuler. Amin, saudara. Siapa yang sedang mengalami keadaan yang semakin sukar? Siapa yang sedang mengalami things get harder? Hal-hal semakin sukar. Wow, tangkap dengan percaya, sebentar lagi ada mujizat spektakuler lautan terbelah. Amin. Sebentar lagi ada keajaiban dahsyat, lautan terbelah. Saya nggak tahu lautan terbelah apa buat kita, tapi please, lepaskan kendali ke tangan Tuhan. Lepaskan kontrolnya ke tangan Tuhan. Tarik nafas, jatuhkan dalam hadirat Tuhan. Tetap percaya Tuhan menyertai dan terus berkata positif. Terus mengucap syukur. Kita akan melihat sesuatu yang ajaib, yang dahsyat akan kita nikmati.
Yuk kita berdoa malam ini. Saya berdoa ini akan menjadi rema buat Anda, karena terus terang pada waktu saya mengkhotbahkan ini, saya seperti sedang menampari di muka saya sendiri, saudara ya. Karena saya sedang mengalami things get harder, ada hal-hal yang semakin sukar buat saya di Perth. Dan ketika saya menyiapkan ini, Tuhan berbicara, nih lihat, kamu sudah terlalu naik tensinya tinggi, kamu sudah kepanikan, kamu sudah emosional, kamu sudah sangat sensitif, kamu seperti orang panik. Dan Tuhan katakan, nak, cooling down, tarik nafas, nak, tarik nafas, sudah gelinding aja, nak, and you will see how I am leading you. Engkau akan melihat bagaimana aku mengarahkan kamu. Ada sebuah keajaiban yang spektakuler. Amin. Akan kita nikmati. Yuk kita sembahyang, yuk kita berdoa. Tuhan, kami membawa semua anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Aku berdoa bahwa firman ini bukan hanya buat hamba-Mu, tapi untuk anak-anak-Mu semua yang saat ini tengah menghadapi keadaan yang bukannya tambah membaik, tapi akan semakin tambah berat buat mereka. Tuhan, biar mereka ingat malam ini bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah tinggalkan. Kami mengikuti ukuran kebenaran, bukan ukuran perasaan. Biar malam ini kami diingatkan kembali, Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami, tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun kami merasa sendiri. Dan malam ini Tuhan, biar anak-anak-Mu yang ikut Zoom, maupun mereka yang sedang mengikuti live stream, Tuhan berbicara buat mereka dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka, Tuhan, bahwa ketika mereka belajar untuk menjatuhkan diri di dalam hadirat-Mu, di dalam tangan-Mu yang perkasa, dan tidak berusaha panik untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka justru akan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Ajarin kami untuk bereaksi dengan benar, tetap bisa mensyukuri keadaan hari ini karena kami percaya hari ini tidaklah seburuk apa yang kami lihat sekarang. Pasti ada yang baik, bahkan jauh lebih baik. Tuhan, aku memberkati Natalia. Tuhan, Engkau menyampaikan firman-Mu ini juga buat anak-Mu. When things get harder for her. Tuhan, ada sesuatu keajaiban spektakuler yang Tuhan sedang akan lakukan. Ketika engkau merasakan serangan dari berbagai arah, ada pihak-pihak yang menyalahkan, ada pihak-pihak yang salah paham dengan engkau, ada pihak-pihak yang terus-menerus sepertinya mengkritik apa yang kau lakukan. Tuhan berkata, diam dan jadilah tenang. Biarkan Tuhan yang berperkara buat engkau. Jatuhkan dirimu dalam pelukan dan hadirat Tuhan. Engkau harus tahu, waktunya akan tiba nanti. Tidak lama. Tuhan akan menunjukkan pembelaan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Tuhan akan menunjukkan pembelaannya. Tuhan akan menunjukkan kebenarannya dalam hidupmu. Dan Tuhan akan mengangkat engkau dalam kemuliaan yang lebih besar lagi. Jangan mau berusaha untuk membela. Jangan berusaha untuk melawan. Jangan berusaha untuk membela diri maupun berusaha untuk menjelaskan. Tuhan berkata, lepaskan kendali. Biarkan tangan Tuhan yang memegang kendali. Engkau akan melihat Tuhan yang akan bela. Tuhan yang akan angkat. Aku berdoa buat yang namanya Puspa. Saya tidak tahu entah di live stream atau di Zoom. Tetapi Tuhan juga berkata kepadamu, tidak untuk selama-lamanya. Tangisanmu itu sepertinya tidak terdengar oleh telinga Tuhan. Bertahun-tahun engkau ada di dalam padang gurun yang berat dan sukar. Tetapi Tuhan berkata, sesungguhnya aku melihat tangan Tuhan mengangkat dan menyelamatkan engkau. Saya melihat seperti Petrus ketika hampir tenggelam. Tangan Tuhan mengangkat dan menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa buat yang bernama Sheryl.
Saya nggak tahu di mana Anda. Namun ini yang Tuhan letakkan di dalam hati saya. Ada panah-panah yang rupanya juga ditembakkan kepadamu. Tetapi Tuhan mengingatkan seperti kepada Yusuf. Walaupun dia punya panah, tapi Yusuf tidak memanahkan kembali anak-anak panahnya. Waktunya juga nanti akan tiba. Tuhan akan mengangkat engkau seperti Yusuf, di mana pembelaan Tuhan akan terjadi. Dan Yusuf akan sanggup berkata begini, engkau merancangkan yang jahat bagiku. Tetapi rupanya Tuhan memakai itu untuk merancangkan yang baik. Engkau akan melihat pembalikan keadaan. Engkau akan melihat memasuki akhir tahun dan memasuki awal tahun. Keadaan akan mulai dibalikkan oleh Tuhan. Berpihak kepadamu. Engkau akan mulai melihat bahwa tangan Tuhan sungguh-sungguh akan menyatakan pembelaannya di hadapan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa memberkati semua anak-anak-Mu yang hadir malam ini. Apapun keadaan yang mereka sedang alami, Tuhan Engkau membuka jalan. Aku berdoa juga untuk Cliff. Tenanglah di dalam hadirat Tuhan. Tenanglah dan tetap teguh percaya di dalam pelukan Tuhan. Things seem get harder. Kelihatan semakin gak mudah bagi engkau. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Lihat saja, Tuhan akan sediakan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada pintu yang lebih baik yang sudah siap dibuka oleh Tuhan. Lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Bapak buat malam ini. Mari saudara kita mengangkat tangan sama-sama. Hamba memintakan berkat-Mu untuk mereka semua. Biarlah kekuatan ilahi turun atas kami yang sedang di dalam struggle, yang sedang di dalam perjuangan. Kami percaya kekuatan Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi semuanya, dan kami percaya kami tidak ditinggalkan. Bahkan lebih lagi kami percaya kami akan melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa, kemenangan yang dahsyat terjadi buat kami semua. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kami semua malam ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.